So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Saya percaya ada sukacita dan damai sejahtera yang melingkupi di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang datang di tempat ini, dimanapun Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini, saya percaya kasih Tuhan selalu melingkupi Bapak Ibu. Haleluya. Saya ajak untuk Bapak Ibu untuk bersatu dalam doa. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Bapak. Kami nikmati hadirat-Mu, kami nikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Tidak satu pun terlewatkan dalam hidup kami Tuhan. Tidak satu pun terluput dalam hidup kami. Semua berjalan sesuai dengan rancangan-Mu ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan apabila kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan bersatu. Kami mau datang Tuhan membawa ucapan syukur kami, membawa hidup kami sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami Bapa sebelum kami menyembah Engkau, sebelum kami membawa pujian kami ya Tuhan. Kami undang Roh Kudus hadir dalam hidup kami undang Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Kami percaya di saat kami menyembah, kuasa Allah, urapan Allah turun melingkupi hati kami. Haleluya Yesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam bersama aku. Kaulah pemilik Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan tinggikan, yang bangkit
pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, segala pujian, hormat kemuliaan. Kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah Raja kami, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Haleluya. Angkat tanganmu, angkat suaramu dan katakan, oh Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Segenap hati kami, segenap jiwa kami menyembah Engkau Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Mari bersama-sama kita memberikan penyembahan bagi Allah kita. Naikkan ucapan syukur. Jangan pandang kanan kiri, tetapi pandang Dia yang menyelamatkan engkau. Haleluya. Yesus. Engkaulah penyelamat kami Tuhan, Engkaulah penyelamat kami ya Bapa. Haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Oh, sekiara papa 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 se. Sekiara papa 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 se. Yesus, Engkaulah Raja damai, Engkaulah yang kudus, Engkaulah yang kudus. Sekira papa 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 se. Ratakan sekira papa papa papa. Kami rasakan Tuhan, kami rasakan kekudusan-Mu melingkupi setiap hati kami. Engkau tahu Tuhan setiap hati yang rindu untuk menyembah Engkau. Engkau tahu ya Bapa. Maka dari itu kami katakan Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus. Thank you Lord, thank you Father. Mulia dan luhur, berkorban bagiku. Inilah hidup
kami, inilah jiwa kami, inilah roh kami Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau Tuhan buktinya yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau menyelamatkan hidup kami yang seharusnya kami binasa, tetapi oleh karena kemurahan kasih-Mu Tuhan, Engkau menitikkan darah-Mu untuk menebus hidup kami. Segala pujian ucapan syukur hanya bagi Engkau, Raja yang duduk di takhta, Raja yang terkuasa, Raja yang kudus. Kami sorakan haleluya. Haleluya Yesus, puji syukur. Kami siap memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi saudara? Katakan haleluya. Kami memasuki gerbang-Mu dengan pujian Tuhan. Bersama-sama katakan, memasuki gerbang-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal selamanya. Haleluya. Katakan, memasuki gerbang-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal selamanya. Katakan, sebab Dia baik. Angkat jempolmu saudara. Haleluya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia untuk selamanya. Sebab Dia baik. Haleluya. Hanya Yesus yang baik, hanya Dialah yang berkuasa. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal, kasih setia-Nya kekal. Katakan kasih setia-Nya kekal selamanya. Haleluya.
Puji syukur Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Segenap langkah kami tertuju pada Engkau ya Tuhan. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang bersama-sama saudara katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu. Oh Yesus, bebaskanlah belenggu. Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka. Thank you Jesus. Dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Amin. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Kita angkat tangan kita dan katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh, kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Katakan, oh Yesus Tuhan, Kau berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Katakan, oh Yesus Kau berkuasa. Oh Yesus Tuhan, Kau berkuasa. Yes, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya, Kau Yesus. Haleluya, puji syukur. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita izinkan Roh Kudus untuk datang dan bertata di hati kita. Karena kita tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kita perlu Roh Kudus.
Sebab hari ini ada, hari ini kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Semua oleh karena kemurahan kasih-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Bapa. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita katakan, mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jemaat sendiri yang katakan dari hati yang paling dalam, mengikut Yesus. Inilah surat kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mengikuti kehendak-Mu Bapa. Terima kasih atas kehadiran dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Thank you Lord. Haleluya. Yes. Katakan mengiring Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ya Bapa, lepas semua hal untuk kami mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti apa yang Kau mau Tuhan. Kami serahkan hati kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehendak kami pada rancangan-Mu Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus. Kami tak mampu berjalan tanpa Engkau. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih ya Bapa. Kami tak bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Hanya hidup ini, hanya penyembahan, hanya pujian yang dapat kami panjatkan Tuhan. Benahi hati kami, benahi hidup kami. Sucikan kami dengan darah-Mu, agar kami berkenan dan layak untuk menjadi alat-Mu Tuhan.
Bapa, kami serahkan hati kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus untuk melawat hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Mampukan kami untuk mengerti dari firman. Kiranya hikmat ilahi Tuhan turun melingkupi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Segala kuasa yang berusaha mencuri damai sejahtera, mencuri firman, kami tolak, kami tenging dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam sehat, salam yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kita berada di minggu pertama di bulan yang ke-7. Ya, tidak terasa waktu berjalan terus dan waktu tidak akan kembali. Ya, karena itu manfaatkan kesempatan yang Allah beri kepada kita masing-masing untuk memuliakan namanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda pun berada mengikuti ibadah online, kami percaya saudara juga akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena kita datang kepada alamat yang tepat, sumber yang tepat, hidup yang memberikan penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan kesehatan. Sehingga dimanapun Anda berada, saya pastikan saudara juga fokus kepada pemberitaan firman supaya sama-sama diberkati baik yang datang secara langsung di dalam ibadah ini maupun di rumah masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini atau minggu pertama ini temanya berbicara sehati, ya, mendatangkan berkat. Ya, kalau saudara ingin hidup diberkati oleh Tuhan, ya pasti saudara harus mentaati firman, ya. Karena firman itulah yang akan memberikan janji yang pasti tentang berkat. Nah, kalau bicara tentang berkat tentu tidak bicara tentang materi saja, tetapi banyak hal yang Allah katakan tentang berkat. Yang terpenting, berkat yang terutama, yang nomor satu, jangan sampai kehilangan saudara sebagai anak Tuhan adalah berkat keselamatan hidup kekal di sorga. Itu berkat yang utama, ya. Jangan sampai lepas dari setiap hidup kita. Apa arti kita hidup, ya, dengan usia yang begitu lama, mungkin tua, mungkin usianya sudah lanjut. Tetapi kalau saudara dan saya tidak memiliki kehidupan yang kekal, maka orang mengatakan itu seperti bocah, ya, tak ada artinya. Hidup ini di dunia hanya sekedar di dunia. Oleh sebab itu banyak hal yang dijanjikan tentang berkat. Oleh sebab itu mari kita akan lihat untuk menerima berkat-berkat di dalam kesatuan, kesehatian ini kita akan lihat di dalam kitab surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya pada waktu itu Paulus belum langsung melihat kondisi jemaat yang ada di Roma. Karena saat itu Paulus masih posisinya ada di Korintus. Itu sebabnya sebelum dia datang ke Roma, ya, dia mengirim surat kepada jemaat-jemaat orang-orang percaya yang terdiri bermacam-macam etnis, suku, budaya yang berbeda-beda. Dan mereka sudah percaya Yesus lewat penginjilan anak-anak Tuhan. Setelah mereka orang-orang Kristen yang ada di Roma pulang dari merayakan hari raya Pentakosta. Disitulah orang-orang ini boleh menginjil, memberitakan berita keselamatan itu kepada bangsa Roma. Sehingga terbentuklah gereja di Roma. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat Paulus ini adalah surat nasihat. Surat Paulus ini adalah surat pendewasaan rohani. Surat Paulus ini adalah surat yang mengajar kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma, walaupun berbeda-beda etnis, suku, dan budaya, mereka harus sehati,
sepikir, seroh, seiman. Saudara, Paulus juga mengatakan orang yang kuat imannya tidak boleh merendahkan yang lemah imannya, ya. Orang yang masih baru di dalam Tuhan, jangan dihakimi karena mereka punya latar belakang. Justru mereka angkat, bangkit, dorong, nasihati supaya mereka bisa bertumbuh bersama-sama. Puji Tuhan. Nah, saudara, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13, dengan hormat mari kita akan sama-sama supaya sama-sama diberkati, bangkit berdiri. Kita akan membaca satu ayat bergantian dan sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan baca ayatnya yang ke-1, Bapak Ibu yang genap. Demikianlah firman. Haleluya, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka, yang mencerca engkau telah mengenai aku. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Sehingga ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Haleluya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Puji Tuhan. Diberkati Bapak Ibu yang sudah membaca firman. Dan saya percaya bahwa firman ini merupakan makanan rohani saudara dan saya. 1 minggu telah kita lewati dari hari ke hari, suka duka, dengan pergumulan, dengan banyak masalah, banyak tantangan, banyak ujian-ujian. Tetapi dengan anugerah Tuhan pada siang hari ini Bapak Ibu masih dikaruniai tubuh yang sehat, dikasih semangat untuk datang mencari Tuhan, dikasih semangat untuk berdoa memuji Tuhan, dan itu merupakan pilihan yang tepat dan benar, yang terbaik, yang harus saudara lanjutkan perjalanan hidup di dunia ini. Puji Tuhan. Nah, saudara, seperti saya katakan bahwa tema firman pada saat ini sehati mendatangkan berkat. Ya. Sehati mendatangkan berkat. Kalau saudara ingin diberkati, ayo bangun dulu dengan kesehatian. Kesehatian itu kita harus bangun dari lingkup yang kecil, yang paling dekat. Rumah tangga yang harmonis,
kasih dengan saudara-saudara seiman, segereja, sepelayanan. Kalau saudara memulai sesuatu yang dari dalam dulu, saya pastikan saudara, firman Allah ini akan menjadi bagianmu dan bagian saya. Haleluya. Nah, untuk kita bisa sehati mendatangkan berkat, ada 3 syarat yang saudara dan saya harus lakukan, ya. Yang pertama ayat 1 sampai 13 ini, sehati untuk membangun. Ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Jadi sehati untuk membangun. Kata membangun itu adalah kata kerja, ya. Membangun artinya sesuatu materi yang sudah disiapkan itu perlu dilaksanakan, ya. Kalau saudara punya uang, tapi saudara tidak punya keinginan untuk membangun sebuah rumah, maka kerinduan, impian itu tidak akan pernah terwujud. Supaya rumah yang saudara rindukan itu bisa terwujud menjadi sebuah rumah sesuai dengan keinginan, sesuai dengan budget yang kita miliki, maka saudara dan saya perlu ada persiapan, ya. Persiapannya tentu banyak. Kita harus juga berkomunikasi, berhubungan dengan animer atau arsitek, ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, bangunan model apa, ya, interiornya bagaimana, berapa lantai dan sebagainya. Semua tidak bisa dipisahkan dengan arsitek. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, tidak cukup kita membangun hanya adanya arsitek, rancang bangunan itu. Perlu ada bahan, perlu ada material yang sesuai dengan undang-undang arsitek pembangunan rumah, ya. Supaya apa? Supaya bangunan yang dibangun ini menjadi yang pertama, bangunannya itu bangunan yang berkualitas, bangunan yang indah, yang baik, ya, bangunan yang tahan terhadap getaran-getaran, misalnya ada bencana alam dan sebagainya dan sebagainya. Perlu adanya alat-alat. Nah, itu bicara tentang bangunan secara lahiriah. Sedangkan kita bicara pada saat ini bicara membangun kehidupan rohani, kehidupan orang Kristen secara individu. Kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41 sampai 42. Di situ ada beberapa, ya, materi yang harus dipersiapkan, dipraktekkan dalam hidup ini. Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayatnya 41, ayatnya 41 sampai 42 berkata demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada 4 materi yang harus menjadi bahan bangunan utama di dalam kekristenan secara rohani. Kita lihat pada waktu Petrus berkhotbah setelah hari Pentakosta, setelah Petrus menyampaikan kabar keselamatan, kabar kebebasan, maka orang-orang yang ada di Yerusalem itu mereka meresponi firman. Mereka menerima firman dengan iman. Sehingga mereka bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Petrus berkata, engkau kalau sudah percaya, engkau harus dibaptis air secara selam. Dan mereka mau, saudara. Mereka langsung meresponi. Karena ini firman.
Jadi mereka tidak menolak 3.000 saudara. Yang latar belakangnya bermacam-macam pendidikan. Latar belakang sosialnya berbeda. Budayanya berbeda. Jabatannya berbeda. Profesinya berbeda. Mereka tunduk taat kepada otoritas firman. Sehingga firman tidak bisa diperdebatkan. Petrus katakan kamu harus dibaptis. Dan mereka mau dibaptis saat itu. Tambah nunggu waktu terlalu lama. Akhirnya mereka dibaptis. Nah setelah mereka percaya dibaptis. Maka ada 4 inilah yang membangun kehidupan kekristenan ke depan. Tidak cukup. Orang Kristen sudah dibaptis cukup. Masih ada untuk pembangunan tubuh Kristus. Yang pertama. Mereka dikatakan mereka harus bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi mereka tidak hanya dibaptis, tetapi mereka perlu diajar dasar-dasar kekristenan. Apalagi zaman dulu itu banyak pengajaran palsu. Dan pengajaran palsu itu tidak hanya terjadi di zamannya Petrus dan kawan-kawannya. Pengajaran palsu itu merupakan alat iblis yang menyusup kepada gereja-gereja. Termasuk kepada gereja di akhir zaman. Itu sebabnya saudara dan saya perlu berhati-hati. Jangan hanya sekedar menerima firman. Ditelan begitu saja. Saudara harus selektif untuk menerima ajaran-ajaran. Ada orang katakan virus corona ini buktikan bahwa Yesus mau datang sekarang. Saya katakan tidak. Itu baru tanda. Kan Alkitab berkata sebelum kerajaan Israel kembali bertobat kepada Yesus, barulah Yesus akan datang. Orang Israel sendiri masih sebagian besar belum kenal Tuhan. Roma pasalnya 9, 10, 11. Saudara baca nanti. Ya, itu baru permulaan. Makanya jangan terjebak dengan sekedar omongan tafsiran-tafsiran yang tidak didukung dengan beberapa unsur firman. Jangan saudara langsung, oh ini Yesus mau datang karena corona mau datang. Saya katakan tidak. Kalau saudara terjebak dengan ajaran-ajaran seperti ini, akhirnya engkau akan stres sendiri. Engkau akan menjadi orang Kristen yang menjadi Kristen yang artinya sepertinya dunia ini akan kiamat saudara. Antikris saja belum memerintah. Antikris itu akan memerintah. Baru Yesus datang. Nah sekarang belum diperintah antikris secara global. Haleluya. Puji Tuhan. Nah ajaran-ajaran rasul-rasul. Saudara baca di dalam 2 Timotius. Ajaran rasul-rasul itu seperti apa? Yang pertama, ajaran rasul-rasul itu adalah firman itu mengajar, mendidik, mengajar, menasihati, menegur dan seterusnya. Jadi untuk bisa bertumbuh kekristenan, dibangun ya, untuk menjadi sebuah bangunan, saudara tidak bisa dipisahkan dengan firman. Firman yang bagaimana? Firman yang sesuai dari apa yang Yesus katakan. Yang kedua, dibangun bukan hanya firman, tetapi dikatakan di situ orang-orang yang sudah percaya, sudah dibaptis itu mereka bertekun di dalam ibadah. Tiap hari mereka beribadah. Mengapa kita harus bertekun dalam beribadah? Justru ini persiapan. Persiapan menunggu, menanti kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak dekat, melekat sama Tuhan, kita nanti bisa ketinggalan. Makanya di dalam kitab Ibrani 10 ayat 24 dikatakan, baik kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 10 ayatnya yang keempat. Ayat 4, 24 sampai
25 dikatakan demikian. Haleluya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibinasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Jadi jemaat yang ada di Yerusalem, mereka bertekun itu 2000 tahun lalu. 2000 tahun yang lalu Tuhan, mereka sudah menanti kedatangan Tuhan. Karena sudah mendekat. Apalagi kita di zaman akhir ini. Saudara harus bertekun beribadah. Kalau enggak, kita akan mengalami yang namanya krisis rohani. Karena rohani kita tidak terisi. Pikiran kita tidak terisi. Perasaan tidak terisi dengan hal-hal yang rohani. Apalagi selama 3 bulan. Mata kita, telinga kita, pikiran kita, hati kita hanya diisi dengan berita-berita kejadian virus corona, kejadian kematian, dokter meninggal, satu keluarga orang kaya meninggal, satu orang punya jabatan meninggal. Nah, setiap hari kita diisi dengan berita-berita itu. Akibatnya apa? Kalau pikiran mindset kita diisi dengan seperti itu, lama-lama takut. Mau ke gereja takut, mau doa takut, mau melayani takut, mau apa takut, mau ini takut, khawatir, cemas, takut. Karena pikiran ini sudah terisi dengan berita-berita dari luar. Tapi saya percaya, kalau pikiranmu dan pikiranku diisi oleh firman. Karena firman katakan pasal 10 berkata, dari mana datangnya iman? Iman dari mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman. Disitulah iman kita bangkit. Disitulah kesetiaan kita terbukti. Melalui ibadah bersama. Yang ketiga, untuk bisa membangun, bertekun di dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Pemecahan roti, ya. Jadi itu penting, saudara. Banyak orang Kristen tidak menghargai perjamuan suci. Padahal perjamuan suci itu merupakan bukti kasih Allah untuk saya dan saudara. Dan kasih Allah itu dibuktikan lewat pengorbanannya. Dia sudah rela mati di atas kayu salib. Dia rela menderita, dia rela dicerca, dia rela dihina, dia rela dimahkotai duri, dia rela disalibkan, dia rela ditumba, dia rela mati dengan tidak terhormat. Tapi dia melakukan semuanya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Hormati perjamuan suci, saudara. Jangan meremehkan. Mungkin kau berpikir, hanya sepotong roti. Apa sih manfaatnya? Hanya seceloki kecil anggur. Bisakah membuat aku sehat kuat? Jangan pikir ke sana. Saudara harus memandang dengan perspektif firman. Bahwa roti yang kecil itu adalah merupakan lambang tubuh Yesus. Dan anggur yang sedikit itu merupakan lambang darah Yesus. Kalau saudara makan dan minum tubuh dan darah, berarti hidupnya Yesus ada di dalam hidup saudara. Darahnya Yesus mengalir, menunggal dengan darah kita. Nah, kalau sudah tubuh Yesus ada di dalam kita, darah Yesus ada di dalam darah kita, saya pastikan walaupun corona melanda dunia, saudara tetap disehat dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan bertanggung jawab terhadap umat tebusannya. Tapi mengapa kok itu si pendeta ini meninggal? Mengapa itu orang baik meninggal? Mengapa orang muda meninggal? Ya, kalau ada yang meninggal memang kontra hidupnya.
Kontrak hidupnya di dunia sudah berakhir. Orang meninggal itu tidak nunggu umur tua. Anak kecil juga bisa meninggal. Daud punya anak dengan Bathsheba, baru bayi udah meninggal. Ayub punya anak masih pemuda-pemuda, remaja. Orang Tionghoa bilang siocang, sioce. Mati, saudara masih muda, belum kawin. Jadi untuk meninggal itu tidak nunggu tua. Meninggal itu kapan saja, di mana saja. Tapi kalau saudara masih dikasih sehat, kasih umur panjang, karena Tuhan ingin memakai saudara untuk kemuliaannya, untuk keagungannya. Jadi yang kedua, yang ketiga untuk membangun adalah bertekun. Yang keempat dalam ayat-ayat tadi, kita harus bertekun di dalam doa. Ya, mereka setiap hari berdoa sehati, yang jumlahnya 3.000, ya. Gak gampang mengumpulkan 3.000 orang dengan tempat yang sangat terbatas. Mereka ada di dalam halaman bait Allah, ada yang ada di dalam bait Allah, ada juga di luar bait Allah. Tetapi tidak masalah, walaupun mereka tidak dapat tempat yang layak, yang aman. Mereka tidak komplain, mereka tidak marah satu sama yang lain. Mereka fokusnya bukan kepada satu sama yang lain. Doa mereka fokusnya kepada Allah, kepada Yesus Tuhan. Dan orang seperti inilah doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Ya. Jadi saudara, kalau saudara berdoa jangan cari tempat yang nyaman. Malah tempat yang nyaman kadang-kadang datang ke gereja berdoanya bukan untuk menyembah Tuhan. Malah untuk mengamini Tuhan. Kalau ditanya, yang lain haleluya, puji Tuhan. Yang lain doa syafaat, amin. Bubuk di tempat gereja. Karena terlalu nyaman. Tapi kalau doanya tuh, waduh mungkin kurang enak. Ya mungkin sesak, mungkin waduh, ya namanya orang banyak saudara. Ya mungkin ada yang BB-nya harum, BB-nya setengah harum. Tapi juga ada BB yang apa? Tapi tidak terpengaruh dengan keadaan. Mereka terfokus kepada Tuhan. Sehingga doa mereka dijawab. Itu yang pertama untuk mendapatkan berkat dalam membangun. Yang kedua, sehati di dalam memuliakan Tuhan. Ya, ayatnya yang ke-6 sampai 12 dari Roma tadi pasal 15 ayat 6 sampai 12 berbicara tentang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi mereka tidak hanya doa. Kalau doa itu artinya memohon, meminta. Tetapi memuji, memuliakan Tuhan itu artinya memberi. Memberi kepada Allah yang menjadi sumber hidupnya. Jadi mereka langsung bertekun memuji Allah. Walaupun situasinya, keadaannya pada saat itu, pada saat zaman namanya itu Kaisar Nero begitu kejam, jahat. Banyak yang dianiaya, disiksa karena mereka menjadi orang Kristen. Mereka tidak takut saudara memuji Tuhan, ya. Tidak takut. Nah, kita lihat betapa dahsyatnya orang yang sungguh-sungguh mengerti apa itu sebuah pujian, apa itu sebuah penyembahan. Kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 16. Ini contoh klasik yang tidak asing lagi bagi saudara dan saya. Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke 22 sampai ayatnya yang ke 26 berkata begini. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka
dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kita lihat saudara, hamba Tuhan yang namanya Paulus dan Silas, waktu mereka melayani penginjilan ke kota Filipi, banyak orang bertobat. Ternyata ada kelompok pelaku okkultisme, tukang sihir tidak senang dengan pelayanannya Paulus. Karena bisa mempengaruhi orang-orang pengikut tukang sihir itu percaya kepada Tuhan. Akhirnya Paulus dan Silas ditangkap. Ya, ditangkap, didera. Setelah ditangkap, didera, dikatakan oleh firman, dikatakan Paulus ditelanjangi ya badannya. Setelah ditelanjangi badannya, dikebukin, diseret di tengah-tengah depan pasar, saudara. Ya, kalau kita bicara tentang pasar, itu pasti kerumunan massa yang begitu banyak. Jadi Paulus dan Silas jadi tontonan-tontonan gratis saat itu. Ya, Paulus dihajar habis-habisan. Setelah setengah mati diadili. Setelah itu dicebloskan ke dalam penjara. Tidak sampai di situ penderitaan Paulus. Alkitab berkata Paulus kedua kakinya dipasung. Ditaruh di dalam penjara paling dalam. Mungkin saudara bertanya, kenapa orang baik, orang yang setia melayani kok harus mengalami penderitaan seberat, sedahsyat itu? Apakah Tuhan tidak ngerti? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Paulus itu ke Filipi pelayanan rohani, penginjilan, menangkan jiwa. Tetapi kenapa dia harus menderita seperti itu? Kadang-kadang di dalam kekristenan pun seperti itu. Berkorban, kita sungguh-sungguh melaksanakan perintah Tuhan, tapi balasannya, hadiahnya justru bukan yang baik, bukan yang indah, bukan yang mulia, bukan mendapat sanjungan, pujian dari seseorang, dari kelompok, dari gereja, dari orang lain. Tapi dapat maki-maki, dapat balasan kebencian, kemarahan dan sebagainya. Saya kasih tahu, kalau saudara punya pengalaman-pengalaman yang tidak baik, saudara jangan menyalahkan siapa-siapa. Itulah sebuah proses kehidupan kekristenanmu. Untuk menjadi Kristen yang tangguh, Kristen yang terbentuk karakternya, menjadi karakter yang tidak mudah benci dan marah dan dendam. Paulus tidak dendam, tidak marah. Dia tidak melawan. Karena Paulus sadar bahwa Paulus dan Silas punya Allah yang adil, punya Tuhan yang berkuasa. Pada saat dia ada di dalam penjara, dia tidak menangis, dia tidak menyesal, kenapa aku harus mengalami seperti ini. Justru dia berdoa, memuji Tuhan, bersyukur. Dan Alkitab berkata waktu mereka berdua memuji Allah,
Para nabi-nabi yang ada di sebelah sana, semuanya pada dengar. 2 orang ini sedang menyanyi dengan suara yang keras. Saudara, ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau saudara memuji Tuhan, yang pertama, pasti pujian itu bisa didengar oleh Tuhan. Didengar, diperhatikan, dinikmati oleh Tuhan. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, pujian kita juga harus didengar oleh orang lain. Orang yang duduk di samping kita, di belakang kita, di depan kita. Oh, kita lagi memuji Tuhan dengan suara, walaupun mungkin suara kita bukan suara artis. Tetapi kalau saudara memuji Tuhan dengan suara yang maksimal, itu membuktikan saudara memberikan pujian penyembahan kepada Allah dengan baik, dengan excellent, terbaik untuk Tuhan. Masalah suara saudara palas, suara saudara sumbing, tidak usah dimasalahkan. Itu yang nilai cuma manusia. Yang terpenting pujian saudara, nyanyian saudara terdengar. Amin. Dan pujiannya Paulus dan Silas ini dengan suara keras sampai tahanan-tahanan dengar. Mungkin tahanan berkeluh, ini orang Israel dipenjara, dipasung, badannya babak belur. Seharusnya mereka menangis, meraung sepanjang malam. Malah mereka memuji Tuhan, menyanyi, mengucap syukur. Wah, ada sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam diri Paulus. Jadi kesaksian saudara. Di musim-musim selama 3 bulan Corona ini, 19. Kalau orang lain banyak sambat, orang lain ngomel, orang lain bahasa Banyuwangian. Sambat, ngomel, ngerutu, sepi, susah, macam-macam. Itu suara-suara dunia. Tapi anak Tuhan harus beda. Kau punya suaramu, jangan ikut mereka. Engkau harus berkata puji Tuhan. Haleluya. Tuhan baik. Meskipun perdagangan sepi, perekonomian sepi, keadaan seperti ini, aku tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Aku tetap bersyukur. Kalau sampai detik ini aku masih hidup, aku berterima kasih. Aku memuji Tuhan. Nah, itulah orang Kristen. Ya, kalau saudara punya ikatan, mungkin saudara diikat dengan penyakit, diikat dengan hutang piutang, diikat dengan kemiskinan, diikat dengan ketakutan, diikat dengan kecemasan, diikat dengan dosa, diikat dengan bermacam-macam persoalan hidup. Saudara jangan fokus kepada ikatanmu, justru kau fokus kepada Tuhan, besarkan Dia. Pada saat engkau meninggikan Tuhan, pada saat engkau menyembah Dia, Dia akan turun tangan untuk saudara dan saya. Oh, luar biasa. Puji Tuhan. Apa yang terjadi? Penjara. Tahanan yang paling dalam. Belenggu. Pasungan. Yang membelenggu Paulus dan Silas terlepas. Dia tidak mati. Bahkan Alkitab berkata, kepala penjara dan seisi keluarganya malam itu percaya Yesus. Dibaptis saat itu juga. Luar biasa. Inilah berkat saudara. Yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya untuk Paulus. Bahwa di balik penderitaannya Paulus ternyata ada berkat Tuhan. Ada satu keluarga besar. Kepala penjara, jiwa-jiwanya yang nilainya di mata Tuhan lebih mahal daripada seluruh kekayaan dunia. Ternyata malam itu mereka bertobat. Dampak dari kesatuan hati. Ada dampaknya. Ada berkatnya, ada akibatnya. Kita lihat Kisah Rasul, kembali kepada Kisah Rasul. Ya.
Ayat 13 itu bicara tentang dampak. Kita kembali kepada Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Pertama, dampak daripada kesehatian orang Israel yang pertama. Pasal 2 ayat 43 berkata begini. 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Pertama, dikatakan dampak dari kesehatian orang-orang Kristen mula-mula. Pertama, mereka takut akan Tuhan. Mereka tidak takut kepada ancaman. Mereka tidak takut sama penjara. Mereka tidak takut sama sadisnya daripada kaisar-kaisar yang anti-Kristen pada saat itu. Tetapi mereka sudah dibangun dengan rohani yang benar. Pertama, takut akan Tuhan. Orang kalau sudah punya roh takut akan Tuhan. Aduh, kalau hari Minggu tidak ke gereja rasanya, aduh, ada beban batin kita. Ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang tidak bisa ditemukan di luar. Kalau aku tidak ke gereja 1 minggu, batinku menjerit, jiwaku merana. Ada rasa takut akan Tuhan. Rasa takut untuk ibadah. Rasa takut untuk memuji Tuhan. Rasa takut untuk melayani. Rasa takut untuk menyenangkan Tuhan. Rasa takut untuk berkorban. Itu dampak. Kedua dikatakan, banyak mujizat terjadi di gereja mula-mula. Tidak ada fasilitas yang memadai seperti gereja zaman sekarang. Tidak ada yang namanya gedung yang full AC. Tidak ada bangku yang namanya bangku yang serba lux. Tidak ada alat musik yang sangat canggih zaman dulu. Tidak ada. Tapi Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Tanpa alat musik, tanpa fasilitas yang baik, mujizat terjadi. Dan saya percaya, kalau saudara sudah dibangun dengan benar, ada mujizat dalam kehidupan. Mujizat dalam ekonomimu, mujizat dalam keluargamu, mujizat dalam kesehatanmu, mujizat dalam pendidikanmu, mujizat untuk masa depanmu. Yang kedua dikatakan, pasal 43 tadi, ayat 44-47 dikatakan demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 47. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dampak yang kedua, ketiga, mereka ini yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, karakter berbeda-beda, pendidikan berbeda, etnis yang berbeda. Tetapi mengapa mereka bisa bersatu? Karena rohnya sudah disatukan oleh Tuhan. Bersatu itu tidak harus sama. Bersatu itu tidak harus seragam. Orang seragam itu belum tentu sehati. Bersatu hatinya. Tapi kalau dari Tuhan itu sudah mempersatukan, firman mempersatukan, Roh Kudus mempersatukan, imannya mempersatukan, tidak ada alasan. Hidup mereka tidak bersatu, tanpa disuruh, tanpa didorong, tanpa dipaksa. Mereka ada kerinduan, kesadaran, aku harus menerima saudaraku yang lemah imannya, aku harus kuatkan. Yang susah aku hiburkan. Yang kekurangan aku harus bantu mereka. Jika dikatakan
Orang yang sudah diberkati secara materi, melihat saudara-saudaranya yang kelaparan, yang hidup dalam kemiskinan, hidup dalam penderitaan secara jasmani. Mereka mengulurkan tangan, mencurahkan berkatnya. Bersyukur Bapak Ibu, di masa-masa COVID-19 ini, saudara masih dapat berkat. Betul apa tidak saudara? Balas double. Ya. Itulah tanda pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Karena ada kepedulian orang yang sudah diberkati untuk jadi berkat. Jadi pikiran mereka tidak hanya orientasi kepada dirinya. Roma pasal 15 juga, jangan pikirkan dirimu sendiri. Pikirkanlah seperti Yesus memikirkan orang lain. Nah ini dampak dari kesehatian, sehingga mereka berkorban, memberi. Yang kaya, yang punya kekayaan mereka, sebagian berkat kekayaannya mereka alokasikan untuk orang-orang yang miskin, yang melarat. Ya mereka dikasih gitu berkat, sehingga yang miskin pun bisa kecukupan, merasa juga tercukupi. Karena uluran tangan orang-orang yang sudah diberkati. Tanpa diminta saudara. Tanpa dipaksa, tanpa disuruh oleh Petrus. Itu sudah ada respon sendiri. Memberi, itu menabur. Dan orang yang memberi, itu menabur. Dan orang yang menabur, itu satu saat akan menuai. Bapak Ibu di masa-masa sulit ini, belajar memberi, menabur. Saya pastikan firman Allah ini akan digenapi. Saudara akan menuai di hari-hari ke depan. Amin. Bukan hanya seperti apa yang kita tabur, tetapi akan menuai dengan lipat-lipat ganda. Dan berkat dampak yang tak kalah pentingnya, setiap hari Tuhan akan tambah jiwa-jiwa baru. Dari 3.000 menjadi 4.000. Dari 4.000 menjadi 5.000. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini dampak dari hidup sehati. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Bahwa roti ini adalah tubuhnya Yesus. Anggur ini adalah darah Yesus. Siapa yang makan tubuh Yesus, engkau akan hidup. Bahkan kalau satu saat kita dipanggil, kita pun akan mengalami proses kebangkitan. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Dimanapun Anda berada, dimanapun engkau mendengar firman, ayo tetap sehati. Karena sehati mendatangkan berkat. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Haleluya. Kita nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh sambil kita akan siapkan hati untuk menyembah. Dan sesudah itu kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya minta Bapak Misak, Bapak Nandwe akan mempersiapkan diri untuk melayani saudara-saudara kita yang hadir siang hari ini. Tak terukur kasih. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Mari kita sama-sama berdiri. Layaklah Engkau Tuhan,
disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan tak terukur Tuhan. Haleluya. Tak terukur. Mari semua angkat pujianmu kepadanya. Angkat suaramu biar terdengar di hadapan Yesus. Diriku Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Oh haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari sembah Dia. Haleluya. Ciarata kapapa sih aja. Ciarata la 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 la. Ciara la nama se. Ora ta ka pa 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 pa. Ciara ta ka pa 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 pa. Angkat tangan saudara, angkat hati saudara kepadanya, angkat penyembahanmu kepadanya. Oh rasa kapapa, dia rata kapapa, dia rata kapapa. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus penuhi umatmu, penuhi dengan firman, penuhi dengan tubuhmu, penuhi ciaralala. Adakah di antara saudara yang hadir pada siang hari ini? Mungkin kau dibelenggu oleh masalah, oleh sakit penyakit, oleh dosa, oleh kesulitan, kegagalan, ketakutan, oleh bermacam-macam problema hidup. Ayo praktikkan firman. Angkat hatimu, angkat tanganmu, dan katakan Yesus baik, Yesus luar biasa, Yesus dahsyat, Yesus juru selamatku yang tidak pernah berubah dahulu, kemarin, hari ini tetap sama. Bapa di surga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan. Engkau yang lebih tahu daripada hamba-Mu apa yang sedang mereka alami, apa yang mereka sedang hadapi hari-hari ini. Terbelenggu, terikat dengan hutang piutang, kesulitan ekonomi, pekerjaan, jodoh, keturunan anak, masalah-masalah pribadi dan lain-lain. Kami berdoa,
Kami minta di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, siang ini pertolongan akan datang kepadamu. Sore ini pertolongan Tuhan akan datang kepada umat-Mu. Dimanapun mereka mendengar firman, di mana mereka berdoa, kami percaya Allah hadir, Allah lawat mereka, Allah nyatakan mujizatnya, Allah nyatakan sesuatu yang dahsyat terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya pada saat ini Engkau melayani kami, Engkau menolong kami, menghibur kami, menyembuhkan kami, membalut kami, memulihkan hidup kami, bahkan memperkenan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu yang kudus. Sebab itu Kau kuduskan setiap kami, hamba-hamba-Mu, umat tebusan-Mu yang mau menerima. Biarlah tubuh dan darah-Mu boleh menjadi satu dengan kami. Diberkatilah roti dan anggur ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dengan penuh ucapan syukur kepada Engkau. Haleluya. Kalau Yesus tidak mati, kita tidak mungkin memegang roti dan anggur ini. Karena ini lambang dari tubuh, lambang dari darahnya yang tertumpah. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan. Ini bukti bahwa Dia mengasihi-Mu, Dia mengampuni-Mu, Dia menyelamatkan-Mu, Dia mau menolong-Mu, Dia menghibur-Mu, Dia menyembuhkan-Mu, Dia menuntun-Mu semasa-masa hidup ini di dunia. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus. Sebentar lagi kami akan makan tubuh-Mu. Biarlah tubuh ini menjadi satu dengan tubuh kami, sehingga tidak ada satu kuasa yang dapat memisahkan hidup kami. Karena Engkau sudah memeterai kami dengan kasih yang sempurna. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan tubuh Yesus dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat. Kalau sudah dibuka, angkat cawan dengan tangan kanan. Inilah darah. Di dalam darah ada kehidupan. Dalam darah ada penyucian. Di dalam darah ada kesembuhan. Dalam darah ada kuasa untuk mengikat, menghancurkan kutuk-kutuk. Entah kutuk warisan, kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk dari setan iblis. Oleh darah-Mu menjadi satu dengan darah kami ya Tuhan. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai Tuhan datang. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur. Kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Satu Roh-Mu yang kudus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Berkat tubuh-Mu, berkat darah-Mu mengalir
kepada setiap pribadi yang datang pada siang hari. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, diberkati, dipulihkan, diberkati, dipulihkan. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa untuk tubuh dan darah-Mu. Kami terima dengan penuh, kami terima dengan limpah ucapan syukur. Haleluya. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semua yang sudah makan tubuh dan darah Yesus berkata, amin.